Maka mereka tertahanlah di padang tih itu selama 40 tahun lamanya, tidak bisa kemana-mana. Harus ditunggu dulu generasi baru. Nah, dalam rentang 40 tahun itulah lahir generasi baru. Nah, Nabi Musa sudah meninggal, diangkatlah Yusha bin Nun, inilah memimpin generasi baru tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun kecuali kepada Yusha alaihissalam ketika hendak menaklukkan Baitul Maqdis. Bayangin aja, ini salah satu mukjizat Nabi Yusha bin Nun, yaitu murid Nabi Musa alaihissalam. Dia menahan matahari ketika dia akan masuk ke Baitul Maqdis. Kalau kita lihat, nama Nabi Yusha alaihissalam ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi surat ke-18 ayat 60, di situ dikatakan Allah, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, jadi ini yang muridnya ini adalah Yusha bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan, kata Nabi Musa, sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, ini kalau kita ingat lagi, Nabi Musa ini pernah ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu? Kata Nabi Musa, akulah yang paling berilmu, siapa pula lagi di antara kita nih? Nah, kata-kata Nabi Musa ini ditegur oleh Allah. Wahai Musa, ada yang lebih berilmu darimu. Siapa dia ya Allah? Dia Khidir, tempatnya di sini. Jadi ditunjukkan Allah tempatnya itu. Nah, Nabi Musa segera sadar, aku harus berguru kepadanya ya Allah. Dibawalah Yusha ini pergi bersama Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Nabi Khidir. Di sini mengajarkan jangan pernah kita menganggap kita lebih hebat daripada orang. Misal pendidikan kita tinggi nih, selalu kita akan menganggap orang yang di bawah kita titelnya, dia itu orang yang nggak perlu didengarin. Nah, kita nih yang orang perlu didengarin. Nah, ini yang tidak boleh. Nabi Musa kan Nabi dan Rasul itu, tapi disuruh berguru dengan seorang Nabi yang tidak dikenal. Ini mengajarkan kita untuk rendah hati, jangan sampai merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki, kemudian dengan jabatan yang kita miliki, dengan kekuasaan yang ada pada kita, sehingga kita meremehkan dan merendahkan orang lain. Kalau kita ingat lagi arti kata sombong itu, kata Rasulullah apa? Mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain. Nah, itu udah cukup bahwa kita sombong. Dalam pembicaraan kita yang mengambil semuanya, kita lah yang hebat supaya orang tahu, wah ini pasti dia yang paling hebat, yang paling jago. Ini bahaya. Nah, Allah tidak menyebutkan nama Yusha di sini, cuma dikatakan muridnya. Nah, ini untuk sekedar kita mengingat tentang perjalanan Nabi Musa bersama Yusha bin Nun ketika akan bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Setelah Nabi Musa wafat di usia ke-120 tahun, nah, kepemimpinan Bani Israel itu dialihkan kepada Nabi Yusha alaihissalam. Kalau dalam bahasa Inggris Joshua, kalau dalam bahasa Ibrani Yehosu, atau dalam bahasa Aramaik Iso. Ini nama-nama Nabi Yusha alaihissalam. Cuman kalau di kitab Perjanjian Lama itu disebut dengan Yosua. Dia disebut sebagai seorang abdi dan murid dari Nabi Isa alaihissalam, guru
punya murid, muridnya berbakti kepadanya. Nah, inilah keberkahan yang didapat oleh Yusha bin Nun. Nah, salah satu agar ilmu itu berkah kita terima, seorang murid harus dia berbakti, mengabdi kepada gurunya. Kalau kita lihat di pondok-pondok pesantren itu, salah satu syarat kelulusan mereka adalah 1 tahun mengabdi di pesantren itu, baru selesai dia belajar di sana. Dan kita lihat bagaimana berkahnya ilmu-ilmu kepada para santri-santri di pesantren itu. Jalan kiainya tuh semua diam semuanya, tanda hormat. Itulah yang membuat berkah ilmu itu. Kadang kita ini pelawan sama guru, pelawan, tidak sesuai ilmu guru tuh kita lawan dia. Nah, ini yang harus dihindari. Agar berkah ilmu itu, gimana ilmu mau berkah? Ini ada sedikit kisah nih, tapi ini bukan kenyataan. Berkumpullah guru Amerika, guru Jepang, sama guru Indonesia. Kata guru Amerika, kami itu maju karena murid kami itu patuh dan pemberani. Dipanggillah muridnya, sini kamu dulu. Kamu coba lari 5 keliling. Langsung mau muridnya itu, nurut. Kata Jepang, murid kami juga maju itu karena mereka penurut dan pemberani, patuh kepada guru dan pemberani. Nah, coba dipanggil lagi, panggil murid Jepang, disuruh lari. Kamu lari 10 keliling. Hai guru, siap. Langsung dia lari. Datang guru Indonesia ini, murid kami pun pemberani. Oh, murid kalian pemberani juga, tapi kok mundur? Nah, tunggu dulu. Panggilnya lah salah satu murid. Sini kamu dulu. Ya Pak Guru, coba kamu lari 2 keliling lah. Langsung kata murid itu, Pak Guru ada otak atau enggak? Panas ini, aku pula suruh lari-lari siang-siang nih. Nah, maka kata guru Indonesia ini, inilah pemberaninya murid kami. Makanya kami itu mundur. Berani melawan, itu yang kurang berkah ilmu itu jadi. Beda ya. Lihat nih pelajarannya. Yusha bin Nun adalah abdi dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian setelah waktu Nabi Musa itu mengajak Bani Israel ini menyeberang lautan, selesai sampai nyeberang nih. Udah sampai di seberang itu, ternyata kecintaan Bani Israel terhadap benda-benda ini masih tinggi. Karena mereka kan udah hidup nyaman di Mesir. Udah enak. Nah, sekarang ini keluar dari zona nyaman mereka, dibuatkan oleh Samiri patung anak lembu. Nah, kecintaan duniawi mereka bangkit lagi. Nah, ini yang susah untuk mengajak orang Bani Israel ini berjihad di jalan Allah, dikarenakan mereka cinta kepada dunianya sudah sangat tinggi. Waktu Nabi Musa alaihissalam nih, yuk kita masuk ke Palestina. Kan mereka nggak mau. Pergilah engkau bersama Tuhanmu Musa, biarlah kami nunggu di sini. Kami tidak mau ikut. Salah satu yang menghalangi jiwa kita ini berjihad di jalan Allah itu tidak mau adalah kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap benda. Itu yang membuat orang enggan akhirnya untuk berjihad. Jadi kecintaan dunia ini membuat ketaatan kita melemah sebetulnya. Artinya orang Islam ini perlu untuk kaya, tapi jangan dianggap harus. Kalau harus kan akhirnya menghalalkan segala cara, memaksakan keinginan, sehingga pusing sendiri nanti kepala kita jadinya. Cobalah, kita sekarang ini saking bro, kenapa kerja, kredit mobil, nanti tambah lagi penghasilan supaya mencukupi untuk beli minyaknya, servisnya, belum untuk kebutuhan di rumah. Akhirnya kita sibuk mikirkan itu aja lagi. Akhirnya kita sholat kita itu hanya untuk mendapatkan, ya Allah berikanlah kami tambah rezeki, sementara untuk ke akhirat jadi tidak ada minta tambahannya. Enggan jiwa berjihad di jalan Allah. Itu yang harus diwaspadai ini. Yang dimanapun mendengar, kaya itu perlu, tapi jangan harus. Sesuaikan hidup kita ini dengan pendapatan kita. Jangan sampai memaksakan kehendak sehingga jauh kita dari ketenangan ketika beribadah kepada Allah. Makanya orang-orang Bani Israel ini karena tidak mau masuk Baitul Maqdis, maka mereka tertahanlah di padang Tih itu selama
40 tahun lamanya, tidak bisa kemana-mana. Harus ditunggu dulu generasi baru. Nah, dalam rentang 40 tahun itulah lahir generasi baru. Nah, ini generasi-generasi yang sudah siap mereka untuk berperang di jalan Allah. Nabi Musa sudah meninggal, diangkatlah Yusha bin Nun, inilah memimpin generasi baru tuh. Kita akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian ini adalah Yerusalem. Kita akan masuk ke Yerusalem. Itulah tanah yang dijanjikan. Karena dulu mereka nggak mau masuk, diajak. Akhirnya di masa Nabi Yusha bin Nun, Allah katakan tanah perjanjian itu adalah Yerusalem. Yang akan ditembus ini benteng yang cukup keras ya, kuat, yaitu Yeriko namanya. Bukan benteng Tekesi, Yeriko. Caranya bagaimana? Nah, Nabi Yusha bin Nun tidak gegabah. Disuruh pengintai dulu pergi, intelijennya pergi ke sana, dan nyaris tertangkap oleh pasukan di Yerusalem. Diselamatkanlah oleh seorang wanita tunasusila bernama Rahab. Rahab inilah yang melindungi dua orang ini. Dari Rahab inilah dua pengintai ini akhirnya tahu, ternyata orang Yerusalem itu sangat takut dengan Bani Israel. Karena sampai kabar ke mereka, Bani Israel ini dengan Nabi Musa menyeberangi lautan, jalan di lautan itu kering. Nah, kami takut dengan kalian di sini. Disitulah ketika disampaikan kepada Nabi Yusha bin Nun, semua orang Israel menyesal deh. Kalau tahu takut orang itu dari dulu kita masuk lagi. Apalagi 40 tahun lagi tergantung-gantung. Rupanya orang-orang Yerusalem takut. Karena kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu sakti gitu ya. Kalian dibantu oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kami takut betul sama kalian nih. Gitu. Nah, ada dapat itu. Pergilah menemui Nabi Yusha bin Nun. Nah, berangkatlah untuk penaklukan Yerusalem. Mereka mulai berangkat. Cuman Nabi Yusha bin Nun ini dibatasinya orang yang berangkat ini. Yang tidak boleh ikut. Nah, ini yang tidak boleh ikut kata Nabi Yusha bin Nun. Orang yang baru nikah dan belum bercampur dengan istrinya. Ini nggak boleh ikut. Nanti perang ingat-ingat aja dia nanti kan. Terbayang-bayang dia wajah istrinya. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh ikut, ada tamu nggak? Bentar. Oh tidak. Yang kedua yang tidak boleh ikut, orang yang menunggu kambing atau ontanya dalam keadaan hamil. Nah ini nggak boleh ikut. Nanti terbayang-bayang dia anak kambingku, anak ontaku. Yang ketiga, orang sedang merehab rumah. Rumahnya itu belum siap. Nah inilah yang penghalang kita, untuk jihad kepada Allah itu ya harta-harta ini, istri, kemudian rumah, kemudian harta benda, kambing dan unta. Sudah dilarang, jangan ada yang ikut. Nah, tersaringlah orang-orang yang betul-betul tidak terhalang dari pernak-pernik dunia. Tinggal orang-orang yang ikhlas. Kata Nabi Yusha bin Nun, teguhkan niat kalian. Sebab Allah akan melakukan perbuatan ajaib besok untuk kita. Dan para pemimpin masing-masing suku usung tabut perjanjian. Berjalanlah kalian di depan. Nah, tabut itu kan ada acara rakyat tabuik katanya kan di daerah Pariaman. Sebetulnya tabut Nabi Musa itu dulu tuh, tabut itu diusung supaya orang tahu ini perjalanan suci. Itu isinya itu perjanjian, ketulusan hati mereka untuk berperang. Ini adalah perintah Allah. Jadi dengan diusung itu orang tahu ini perjalanan suci. Kita bukan untuk macam-macam, bukan untuk mendapatkan dunia. Jalanlah ke sana. Setelah sampai di sebuah sungai di Yordan, para kepala suku, imam-imam suku-suku ini mencelupkan kaki mereka ke dalam sungai itu, maka langsung kering pula sungai itu. Nah, akhirnya mereka menyeberang. Dengar pula kabar ini ke orang Yerusalem, tambah takut mereka. Tambah takut, ini kita tidak akan melawan mereka, ini percuma nih, mereka sakti, mereka dibantu oleh Tuhannya. Nah, setelah sampai,
di Yerusalem itu semua pintu-pintu dikunci, benteng ditutup rapat-rapat, nggak ada yang melawan. Tidak ada satupun yang melawan. Hari itu hari Jumat. Kejadiannya hari Jumat terakhirnya. Jadi udah sampai itu belum hari Jumat lagi itu, sekitar hari Ahad atau Senin. Berjalan mereka selama 6 hari di benteng Yeriko itu, yang para pemimpinnya meniup trompet dari tanduk. Selama 6 hari lebih kurang. Nah, sampailah di hari Jumat Allah berikan pertolongan. Tembok itu rubuh dengan sendirian. Jadi tembok rubuh, langsung mereka merangsek masuk ke dalam, ada perlawanan. Nah, waktu hampir maghrib, matahari kan udah mau tenggelam. Maka kata Nabi Yusuf bin Nun, wahai matahari, kau diperintah, aku pun menjalankan perintah Allah. Ya Allah, tahanlah matahari untukku. Karena kalau sempat tidak tertahan, masuk hari Sabtu, Bani Israel dilarang berperang di hari Sabtu. Selesai, naik lagi matahari. Nah, itulah kemenangan bagi Yusuf bin Nun dan Bani Israel. Nah, waktu itu Nabi Yusuf bin Nun mengatakan jangan ada yang mengambil selain emas, tembaga, dan besi. Karena itu biasanya harta-harta yang ditinggalkan. Jadi emas, tembaga, besi ambil. Dan pada masa itu tidak ada yang boleh mengambil rampasan perang. Semua harus dikumpulkan, nanti disambar oleh api. Itulah satu keberuntungan pasukan Islam di peperangan. Mereka dihalalkan untuk mengambil harta rampasan perang. Umat sebelum Islam dikumpulin, nanti disambar oleh api dari langit. Habis, nggak ada yang boleh diambil. Nah, kali ini begitu emas, besi, dan tembaga dikumpulkan, tidak ada api yang menyambar. Apa kata Nabi Yusuf bin Nun? Pasti ada di antara kalian yang menyembunyikan emas. Nah, tetap juga tergoda dengan dunia. Kalian harus baiat aku, pegang tangan aku. Siapa yang lengket, berarti dia mengambil emas ya. Nah, mana yang lengket, keluarkan aja saku bajunya. Ya sikit, apa kok nggak ada sikit, keluarkan semuanya. Nah, sampai akhirnya udah pas, baru dibakar oleh api. Tidak dengan perlawanan yang berarti lah. Begitulah cara Allah menolong orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh penelaah arkeologis, yaitu Dr. Garstang. Dr. Garstang ini mengatakan bahwa waktu dia meneliti tempat itu, gandum mereka masih banyak. Artinya pengepungan itu tidak berjalan lama, dan kota itu sangat mudah untuk dikuasai. Karena kalau tidak ditemukan gandum di sana, otomatis pengepungan itu sangat lama. Berarti betullah informasi sejarah bahwa mudah untuk dikuasai, karena gandum mereka masih banyak. Biasanya orang kalau mengepung satu tempat, pasti sampai orangnya kelaparan. Ini sisa makanannya masih banyak. Yang kedua, ini membuktikan bahwa mereka memang hanya mengambil emas, tembaga, dan perak. Mungkin emas, tembaga, dan besi. Nah, tidak ada mengambil yang lain. Makanan mereka tidak diambil sama sekali. Nah, inilah bukti bahwa Nabi Yusuf bin Nun melanjutkan tugas Nabi Musa alaihissalam untuk memimpin Bani Israel. Baik, insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.